Halo semuanya, perkenalkan nama gue Patrick Fernando Ciputra, biasa dipanggil Patrick. Gue bisnis analis di Ifabula. Kerjaan BA itu kita pertama first itu kita ada namanya gathering requirement. Biasanya kalau starting project atau change request biasa kita pelajari dulu, lalu kita challenge ke usernya untuk make sure ke tim development kita. Lalu kita ada bikin documentation. Sebenarnya untuk documentation ini tergantung dari kebutuhan klien, tapi kalau emang butuh biasanya kita bikin yang namanya FSD dan user stories. Kemudian opsional itu kita ada yang namanya membuat wireframe. Ini sebagai gambaran user interface dan user experience untuk user dan untuk tim kita gitu. Kemudian kita juga ada yang namanya testing produk setelah fase development gitu. Sebelum kita serahkan ke user, kita make sure dulu nih produknya itu sudah sesuai dengan kemauannya mereka yang kita cari tahu di proses gathering requirement. Seperti itu sih. Soft skill dan hard skill. Kalau soft skill mungkin bisa lebih ke communication, bisa komunikasi dengan klien gitu kan. Terus kita juga harus bisa negosiasi dengan klien kita. Kemudian kita juga harus bisa yang namanya documentation, critical thinking gitu. Kita nggak boleh asal menerima segala kebutuhan atau request dari klien begitu saja. Kita harus berpikir satu atau dua step ke depan gitu. Jadi kita juga harus melihat resiko-resiko dari hal yang harus kita kerjakan gitu. Impact-nya kemana saja, seperti itu sih. Ngoding enggak juga sih, tapi lebih baik kita ada sedikit pemahaman teknikal. Kenapa? Karena di sini kita juga terjun langsung kerja dengan tim development gitu, sometimes dengan tim UI juga gitu. Best to say sih ada sedikit aja teknikal ya, tapi kalau untuk ngoding ya kalau bisa silakan gitu sih. Tantangannya mungkin karena kita berada di yang namanya middle management gitu. Kita tuh ada di antara klien, di antara tim juga gitu. Karena untuk tim itu punya kebutuhan itu semuanya dari kita gitu, dan kita juga harus ngobrol juga dengan klien gitu. Kita harus nge-manage expectation juga dari klien, dan juga kita juga harus menjelaskan ke tim kita juga gitu. In position ya kita di tengah, sometimes kegencet dari eksternal, kemudian juga kegencet dari internalnya juga gitu sih. As long as kita ngerti technical atau IT dan kita pede sama soft skill kita, jurusan bisa aja sih gitu. Kalau gue pribadi sih gue dari sistem informasi sih, jadi gue dulu belajar ada IT-nya juga, tapi juga ada manajemennya gitu. Jadi ya jurusan gue sendiri pun ya in the middle gitu, di tengah-tengah IT, di tengah-tengah manajemen gitu. Harus mencoba mempelajari, mengerti apa sih job desk-nya kita gitu. Once kita udah tahu apa job desk-nya kita, kita jadi lebih punya gambaran apa aja yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita membutuhkan sesuatu hal itu, kita harus mencari siapa dan berbicara kepada siapa, biar kita nggak lempar-lempar lah istilahnya gitu. Perbanyak soft skill gitu, seperti komunikasi dan negosiasi itu hal yang penting. Yang kedua, kita juga harus pede gitu, dan ketiga mungkin juga mulai pelajari yang namanya critical thinking, kemudian problem solving dan decision making. Karena kita in the middle, sometimes kita juga harus bisa mengambil sebuah keputusan gitu. Kita nggak boleh menerima informasi mentah-mentah ke tim internal gitu. Lebih baik kita proses dulu gitu. Kita ambil keputusannya, oh kita mau sampaikan apa nih dari
kebutuhan eksternal ke tim internal supaya bisa langsung ada next action-nya. Begitu juga dari internal kita sampaikan eksternal kita, jangan sampaikan mentah-mentah. Kita olah dulu apa yang mereka butuhkan, lalu kita sampaikan ke eksternal supaya kita dapat next action-nya. Satu lagi mungkin SBA ya, tetap belajar sih, karena tetap banyak yang harus dipelajari sih. Yang paling berkesan sih mungkin waktu itu ada ngerjain tuh satu project di akhir tahun. Wah itu yang jalan paralel tuh, jadi satu project yang jalan under gua tuh ada dua tim gitu, dua tim yang jalan, dan wah itu temuan bugs-nya itu banyak banget gitu, 1000-an lebih lah. Itu cuma dalam waktu spend sebulan apa 2 bulan ya bugs-nya itu, dari overall project yang 3 bulan itu. Wah itu sih mantep banget sih, on loop gitu prosesnya, nggak pernah selesai. Testing nemu baru selesai, testing nemu baru selesai, testing nemu baru selesai gitu terus sampai 1000 lebih.